Dengan luas lahan yang mencapai 50 hektar dengan jumlah tanaman ada 3.500 lebih, terdiri dari durian introduksi seperti musangking, duri hitam, montong, dan masih banyak lagi jenis durian introduksi. Sangat diperlukan sekali menggunakan teknologi. Salah satu contohnya yaitu kami yang biasa rutin dilakukan adalah menggunakan drone untuk spraying, sehingga akan menekan biaya operasional yang dikeluarkan dalam pengelolaan kebun durian ini. Nama saya Eko Dedi Septiaji, saya berada di Agrowisata Kebon Kito yang mana terletak di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya di sini sebagai manajer lapangan. Agrowisata Kebon Kito itu konsepnya sebenarnya kita pengen berbagi dengan halayak ramai bahwa mereka bisa berwisata di lingkungan pertanian, yang mana di sini kita memiliki banyak sekali tanaman-tanaman yang memang kita tanam di sini. Bisa untuk belajar, baik itu dari pelajar, mahasiswa, ataupun masyarakat umum. Sebelumnya di lokasi ini banyak sekali petani yang menanam tanaman karet, tapi owner kita diganti tanamannya menjadi tanaman-tanaman durian. Tapi itu kita juga menanam beberapa jenis tanaman buah-buahan seperti kelengkeng, alpukat, rambutan, termasuk ada nangka dan nangka cempedak. Yang paling populer untuk di sini itu tanaman durian, yang mana kita sudah menanam kurang lebih ada 10 jenis durian introduksi. Durian lokal juga kita lestarikan di sini. Itu sebagai bentuk melestarikan durian lokal. Bahkan ada satu lokasi khusus yang saat ini sedang kita buka, itu lahan konservasi, di mana kita akan mengkonservasi atau mengumpulkan durian-durian unggul lokal yang ada di area Lubuk Linggau dan sekitarnya. Itu kita ambil dan kita lestarikan di lahan konservasi tersebut. Untuk luas lahan yang ada di Agrowisata Kebon Kito kurang lebih kita ada 50 hektar dengan jumlah tanaman ada 3.500 lebih. Kita terdiri dari durian introduksi seperti musangking, duri hitam, montong, supur tembaga, namlung, cumasi, tupai king, green skin, udang merah, king lobster, dan masih banyak lagi beberapa jenis durian introduksi yang memang kita tanam di Agrowisata Kebon Kito ini. Jadi untuk di Agrowisata Kebon Kito ini, yang mana memang dominan kita adalah tanaman durian yang jadi tanaman utama. Jadi ada beberapa yang memang menjadi kendala kita dalam pengelolaan di kebun ini. Salah satunya adalah pengelolaan hama penyakit tanaman, khususnya di tanaman durian ya, yang itu memang kita harus ekstra dalam menangani hama penyakit tanaman durian tersebut. Misalkan dalam hal untuk aplikasi ataupun penyemprotan spray pada tanaman. Kendala kita yang kita hadapi di sini di kebun durian ini, yang mana memang cuaca di sini lebih sering hujan, jadi potensi untuk terserangnya jamur itu sangat besar, sehingga kita harus rutin dalam pengaplikasian fungisida. Kalau insektisida juga sangat penting juga apabila posisi daun-daun ini sedang flushing atau bertunas, itu hama juga cukup banyak menyerang seperti thrips, kutu-kutuan, dan masih banyak lagi. Itu sangat berpengaruh karena apabila daun muda ini terserang maka selanjutnya akan kurang baik untuk di daun. Untuk jamur sendiri itu juga sangat ngefek, itu misalkan di serangan hawar daun. Tingkat serangan hawar daun di kebun ini cukup tinggi karena kelembaban juga cukup tinggi, maka sangat diperlukan untuk pengaplikasian antisipasi terhadap serangan jamur. Dampak dari serangan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman durian ini itu menyebabkan tanaman ini apabila pada fase vegetatif, maka dalam proses pembesaran tanaman itu akan sedikit terhambat. Sedangkan pada tanaman yang fase generatif atau fase berbuah, maka dia akan berpengaruh pada kualitas buah yang kita hasilkan. Tentunya baik kualitas rasa, buahnya, dan lain sebagainya. Maka itu sangat-sangat sekali berpengaruh. Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman yang sudah kita lakukan di kebun kita ini, kita menggunakan mesin steam untuk spray ataupun penyemprotan pada tanaman-tanaman durian ini. Sehingga dengan kondisi tanaman yang posisinya itu sudah tinggi dan besar, maka itu menghadapi kendala. Pada saat kita spray dari bawah itu terkadang tidak sampai ke bagian atas. Dan bagian atas ini berpotensi untuk menimbulkan atau ada hama dan penyakit tanaman yang tersisa, sehingga akan berkembang kembali. Nah, hal inilah yang membuat
siklus dari serangan hama dan penyakit tanaman ini tidak habis-habis atau terus berkembang. Maka dalam hal ini kita perlu teknologi yang lebih canggih lagi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Salah satu contohnya yaitu kami yang biasa rutin dilakukan adalah menggunakan drone untuk spraying. Kami di sini menggunakan drone DJI Agras T100. Dengan menggunakan teknologi ini, setelah kami lihat di lapangan itu sangat bermanfaat karena memang DJI ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Mau kita spray spot per spot, ada juga harus kita bisa blanket. Nah, jadi menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Khususnya misalkan tadi kita pakai itu menggunakan sistem yang spot spraying. Ini akan lebih efektif karena memang drone tadi itu akan langsung kepada titik tanaman sasaran, sehingga dia tidak akan menyemprot pada bagian di luar titik tanaman. Dengan demikian maka secara penggunaan bahan itu akan lebih efektif. Secara penggunaan SDM kita sangat-sangat cukup dengan orang yang sedikit. Dengan demikian menurut kami dalam penggunaan drone DJI Agras T100 ini sangat efisien dan sangat membantu dalam pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang ada di agrowisata Kebon Kito ini. Untuk pertanian di masa depan sangat diperlukan sentuhan teknologi yang perlu diterapkan di dalam dunia pertanian. Dengan banyaknya kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, maka sudah saatnya kita beralih menggunakan teknologi. Salah satunya adalah menggunakan drone DJI Agras T100, yang mana ini sangat cocok untuk digunakan di dunia pertanian dan bisa mengefisiensikan pekerjaan menjadi lebih efektif. Penyemprotan hama dan penyakit tanaman yang kita lakukan di sini, ini dengan interval ataupun rotasi setiap 10 hari sekali kita lakukan penyemprotan, baik itu insek ataupun fungisida. Sedangkan untuk pemupukan di sini kita melakukan menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi untuk pupuk organik kita memproduksi pupuk sendiri untuk digunakan di dalam kebun ini. Kita memiliki teknologi untuk pembuatan pupuk organik. Kita bisa produksi setiap hari dengan kapasitas 1,5 ton per hari. Kemudian untuk pupuk anorganik ini juga kami aplikasikan untuk menyeimbangkan antara pemupukan organik dan anorganik, tapi tentunya dengan disesuaikan dengan fase pada tanaman tersebut, apakah vegetatif ataukah generatif. Generatif juga kami sesuaikan dengan fase dari tanaman tersebut, apakah berbunga, pentil, atau pemasakan buah. Untuk jumlah panen durian yang ada di kebun kita ini, kita belum semuanya berproduksi. Untuk tahun kemarin yang sudah berproduksi itu baru kurang lebih 350 pohon yang sudah cukup maksimal. Itu kita bisa keluarkan 25 ton untuk produksi total durian introduksi. Hasil durian yang kita dapat di sini akan kita kumpulkan di tempat pengumpulan buah, kemudian kita lakukan grading. Dan sebagian besar kita kirim ke luar daerah, seperti di daerah Jakarta, Lampung, dan Palembang. Untuk buah lain juga, durian ini kita juga terserap di area sini juga. Karena ada beberapa masyarakat yang memang mereka masih, selain memang ingin durian lokal, mereka juga tertarik untuk mengkonsumsi durian introduksi yang ada di kebun kita ini. Kita selain menjual durian dalam bentuk utuh, kita juga menjual dalam bentuk olahan, karena memang selain itu dapat meningkatkan nilai ekonomis dari durian tersebut. Kita ada produksi itu seperti lempok, guledian, ada juga dodol, dan beberapa olahan makanan yang bisa dinikmati di agrowisata kebun kita ini. Bahkan kemarin kita sudah sempat kirim ke Jakarta untuk dijual di outlet durian yang ada di Jakarta. Bertani durian di Indonesia ini peluangnya masih sangat besar sekali, karena memang durian ini memiliki harga yang fantastis dan lumayan cukup luar biasa. Kita di sini untuk di Indonesia pada saat musim durian itu memang banyak sekali ya di ibu kota khususnya. Tapi pada saat tidak musim mereka pasti kekurangan stok. Bahkan untuk Indonesia ini masih impor dengan negara tetangga dari Malaysia. Itu yang diimpor biasanya musangking dan duri hitam. Artinya
Indonesia sendiri itu masih sangat berpeluang untuk pasar-pasar yang ada di Indonesia. Dengan harga yang cukup tinggi saja, di Indonesia ini masih dibeli oleh konsumen. Semoga dengan adanya teknologi drone ini, maka dunia pertanian di Indonesia semakin maju. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke agrowisata Kebon Kito, bisa pantau terus di IG-nya official Kebon Kito, atau bisa juga menghubungi kita di nomor 0823 0617 7136. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.